Hai, kita kemarin-kemarin itu menyaksikan di televisi atau di media sosial bagaimana seorang artis model itu melakukan tindakan bunuh diri. Atau kejadian kemarin ini di Manado seorang pria itu menikam pacarnya sebanyak 20 kali tikaman hanya gara-gara sang pacar diajak pulang tidak mau. Nah, kalau kita melihatnya mungkin betapa kejamnya atau betapa labilnya seseorang bisa melakukan tindakan ini. Nah, kali ini kita membahas seputar soal itu, yaitu tentang kesehatan jiwa. Kenapa seseorang bisa bertindak seperti itu? Nah, jika kita nanti di akhir video ini kita bisa mengambil pelajaran atau membaca seseorang yang mungkin akan bertindak seperti itu sehingga kita dapat memberikan pengobatan atau memberikan saran kepada orang tersebut. Nah, perasaan putus asa atau sedih yang luar biasa yang dialami seseorang itu bisa saja terjadi karena sesuatu yang mungkin orang itu alami dan merasa bahwa masalahnya begitu berat. Kemudian kita juga pernah melihat seorang yang cemas, kemudian khawatir, takut yang berlebihan yang menyebabkan kesulitan di dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaannya sehari-hari, kadang membuat seseorang terpaksa harus keluar dari pekerjaannya karena tidak bisa menutupi rasa cemas, takut, dan khawatirnya. Perubahan mood yang ekstrim, misalnya tiba-tiba bersemangat atau tiba-tiba sangat sedih tanpa alasan yang jelas. Ada sebagian kita yang mengalami kelainan jiwa demikian. Berperilaku negatif, sangat mudah marah. Kadang ada hanya gara-gara seseorang menyelip kita di misalnya di jalan raya. Kemudian orang itu gampang sekali marah, tersinggung karena diselip. Lalu orang itu bertindak arogan, memukul orang yang menyalip itu tanpa bertanya dulu. Mungkin saja yang menyalip itu ada keperluan yang sangat mendesak atau alasan yang lain. Kemudian sampai penyalahgunaan narkoba atau zat kecanduan minuman alkohol. Bahkan orang bisa lari karena stres seperti ke makan yang berlebihan. Berkeinginan untuk bunuh diri atau menyakiti orang lain. Itu kalau ada dalam pikiran seseorang berarti kita sedang mengalami mungkin depresi yang luar biasa. Depresi yang sudah melewati masa-masa di mana kita sudah tidak ada solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Halusinasi juga bagian dari depresi yang berlebihan. Kemudian adanya kesulitan untuk mengungkapkan perasaan atau merasa tidak ada orang lain yang bisa memahami perasaan atau masalah yang sedang dihadapi. Perubahan mood yang ekstrim maksud di sini seperti ini misalnya. Ada suatu kejadian nyata misalnya di Jawa, itu seseorang yang mau dikerjain, dalam arti dikerjain itu mungkin karena dia sedang berulang tahun, lalu ini kisah nyata ya, dia sedang berulang tahun lalu diajak keluar oleh temennya. Kemudian di tasnya itu dikasih sejumlah uang untuk mengerjai si siswa ini. Kemudian pas siswanya kembali, kemudian ditemukan uang di tasnya, lalu orang ini dituduh sebagai pencuri. Padahal ini cuma main-main hanya untuk mengerjai si anak karena sedang berulang tahun. Tetapi ketika tuduhannya hebat, maka si anak ini bisa mengalami perubahan depresi yang hebat sehingga dia pada saat itu pingsan. Kemudian pada saat dia siuman, maka dia sudah mengalami perubahan mood yang ekstrim. Dia akan jadi orang yang pendiam walaupun sesudahnya itu pasiennya dikasih tahu bahwa itu hanya untuk mengerjain. Nah,
perubahan moodnya ini sudah tidak bisa kembali ke fase yang normal. Nah, inilah kelainan-kelainan jiwa yang sering kita hadapi di lingkungan kita, di masyarakat ya. Nah, kali ini kita membahas tentang bagaimana kita bisa menyarankan orang itu untuk mengatasinya dengan psikoterapi untuk mengatasi gangguan mental. Jadi namanya psikoterapi. Jadi terapinya itu bukan memakai obat tetapi memakai psiko. Artinya yang bisa melakukan pengobatan ini adalah dokter yang memiliki keahlian jiwa atau seorang psikolog. Jadi kalau di lingkungan kita tidak ada dokter yang memiliki keahlian jiwa atau tidak ada psikolog, mungkin dokter umum atau yang bisa melakukan terapi seperti ini. Karena terapi ini tidak membutuhkan obat, tetapi bagaimana kita bisa menimbulkan kepercayaan pada si pasien. Jadi apa sih yang dimaksud dengan psikoterapi? Jadi psikoterapi itu seperti ini ya, merupakan salah satu metode yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan. Seperti misalnya orang yang sedang stres berat, orang yang mengalami depresi, orang yang mengalami gangguan cemas. Psikoterapi biasanya dilakukan oleh perorangan ya, tapi bisa juga dilakukan secara berkelompok. Melalui psikoterapi, psikolog atau psikiater atau orang siapa saja yang akan membimbing dan melatih pasien untuk belajar mengenai kondisi, perasaan, dan pikiran yang menyebabkan keluhan, serta membantu pasien untuk membentuk perilaku yang positif terhadap masalah yang dihadapi. Banyak anggapan yang kurang tepat ya memang di masyarakat kita bahwa kalau berobat ke ahli jiwa itu adalah orang yang gangguan jiwa atau gila, padahal tidak demikian. Psikoterapi ditujukan untuk bagi siapa saja yang menyadari bahwa dirinya memiliki masalah psikologis, kemudian mengalami gangguan mental atau berniat mencari pertolongan untuk mengatasi gangguan tersebut. Jadi pasiennya ini sadar ya bahwa dirinya mengalami gangguan psikologis. Keluhan-keluhan yang tadi dokter sebutkan di atas itu merupakan keluhan yang biasanya seseorang mengalami tekanan batin atau mengalami suatu peristiwa traumatis. Misalnya kasus setelah perceraian. Kemudian ada anggota keluarga atau teman dekat yang meninggal. Baru saja kehilangan pekerjaan atau bisa saja menjadi korban bencana alam atau korban daripada kekerasan. Selain itu, selain kejadian yang traumatis, bisa juga disebabkan karena penyakit-penyakit seperti depresi, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan. Nah, metode daripada psikoterapi yang biasanya dilakukan oleh ahli jiwa itu kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama disebut dengan terapi perilaku kognitif. Bertujuan untuk mengevaluasi pola pikir, emosi, dan perilaku yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan si pasien. Setelah itu, seorang dokter atau psikolog akan melatih pasien untuk merespon sumber masalah tersebut dengan cara yang positif. Misalnya, jika dulu pasien sering menggunakan obat-obatan atau minuman beralkohol untuk mengatasi stresnya, maka si tukang terapi ini atau dokternya, itu pasien akan dilatih untuk merespon stres dengan aktivitas yang lebih positif. Misalnya, si pasien disuruh untuk berolahraga atau melakukan meditasi. Kemudian jenis yang kedua adalah terapi psikoanalitik atau disebut dengan psikodinamik. Ini akan menuntun pasien untuk melihat lebih dalam ke alam bawah sadarnya. Pasien akan diajak untuk menggali berbagai kejadian atau masalah yang selama ini terpendam dan tidak disadari. Dengan cara ini, pasien dapat memahami arti dari kejadian yang dialami. Pemahaman baru ini akan membantu pasien dalam mengambil keputusan dan menghadapi berbagai
masalah. Terapi interpersonal ini akan menuntun pasien untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana cara pasien menjalin hubungan dengan orang lain, seperti misalnya dengan keluarga, pasangan, sahabat, dan rekan kerja. Terapi ini akan membantu pasien untuk menjadi lebih peka saat berinteraksi dan menyelesaikan konflik dengan orang lain. Yang keempat, mungkin terapi keluarga. Ini melibatkan anggota keluarga pasien, khususnya jika pasien memiliki masalah psikologis dengan keluarga. Tujuannya apa? Agar masalah yang dihadapi pasien dapat diatasi secara bersama dan memperbaiki hubungan yang sempat retak antara pasien dengan keluarga. Yang terakhir adalah hipnoterapi. Hipnoterapi merupakan teknik seorang psikoterapi yang memanfaatkan hipnotis untuk membantu pasien agar bisa mengendalikan perilaku, emosi, atau pola pikirnya dengan lebih baik. Metode psikoterapi ini cukup sering dilakukan untuk membuat pasien lebih rileks, mengurangi stres, meredakan nyeri, hingga membantu pasien untuk berhenti melakukan kebiasaan buruknya. Misalnya berhenti merokok atau makan berlebihan. Jenis terapi tertentu mungkin cocok pada satu pasien tapi belum tentu efektif pada pasien yang lain. Sehingga di antara 5 pilihan ini sebaiknya pasien berkonsultasi dengan seorang ahli jiwa atau psikolog. Atau kalau memang tidak ada seorang ahli jiwa atau psikolog, kita bisa menggunakan terapi yang kita sesuaikan dengan keadaan setempat, mana yang lebih cocok. Demikian rekan-rekan, bye.